Di sini aku mau sharing tentang kenapa aku kuret. Nah, yang pertama itu aku kan telat head itu 2 hari, baru telat 2 hari. Terakhir aku head itu 6 Agustus. Nah, aku tuh ke klinik baru telat 2 hari, langsung ke klinik cek bener gak sih aku hamil gitu. Nah, aku ke klinik itu kata bidannya ada kantong janinnya, cuman belum kelihatan janinnya. Itu aku ke situ telat 2 hari. Nah, 2 minggu setelahnya, kira-kira aku 6 minggu kata bidannya lagi, katanya ada kantongnya, cuman nggak ada janinnya, belum kelihatan kata bidannya. Sabar aja bu, katanya, ntar juga ada kelihatan kok, nggak usah takut, katanya. Aku dirujuklah ke dokter yang ada di klinik itu, dirujuk ke dokternya. Nah, langsung 2 minggunya aku balik lagi ke klinik, dirujuklah ke dokter yang ada di klinik. Nah, habis dari bidan itu aku dirujukan ke dokter kandungan yang ada di kliniknya. Aku itu langsung USG transvaginal karena biar kelihatan jelas. Kalau transvaginal kan lewat bawah kan. Nah, di transvaginal aku lihat ada janinnya, cuman nggak ada detak jantungnya nggak ada. Aku juga ngeliat sih di situ ada janinnya, cuman emang nggak ada detak jantungnya. Seharusnya 6 minggu itu udah ada kata dokternya, harusnya udah ada detak jantungnya bu. Terus kata dokternya ini harus kuret, katanya harus kuret. Dia bilang ini harus kuret. Terus aku bilang kapan bu kuretnya? Secepatnya, besok kalau bisa. Besok kata dia harus kuret. Nah, aku runding lah sama suamiku, gimana ini, mau kuret apa mau nunggu dulu gitu. Kan aku kayaknya kurang percaya gitu ya, kok cepet banget gitu, harus langsung kuret gitu kan. Terus aku periksa lagi lah ke dokter yang ada di Bogor, di rumah sakit ibu anak. Nah, kata dokter yang di rumah sakit yang biasa aku kesana, oh baru 6 minggu bu, kenapa cepet-cepet aja gitu diceknya, kata dokternya. Sedangkan situ aku udah tahu kan, sebelumnya aku udah periksa detak jantungnya nggak ada. Aku nggak bilang, udah langsung lah dia di USG biasa yang di perut itu, nggak transvaginal. Kata dokternya ada kantong janinnya bu, katanya gitu, cuman belum kelihatan janinnya, kata dokternya. Ya udah, kata aku diem aja sih. Ya udah dok, terus gimana nih dok? 2 minggu lagi aku balik lagi karena penasaran kan, masih kok belum ada sih detak jantungnya gitu. Udah 6 minggu, pokoknya hitungan aku itu udah 10 minggu lah, mau 10 minggu. Cuman di USG itu enggak 10 minggu, cuman baru 7 minggu baru 7 minggu dicek. Harusnya gimana sih dok kalau misalnya hamil itu sesuai USG-nya sesuai atau gimana? Kata dokternya HPHT-nya kapan disesuaikan sama HPHT. Kalau HPHT-nya sesuai sama usia kandungan itu biasanya aman, kata dokternya gitu. Kalau kurang 1 minggu sih masih nggak apa-apa, katanya. Cuman ini telat kan, udah jauh ya, kata dokternya gitu. Harusnya udah ada detak jantungnya, kata dokternya. Iya sih dok. Terus ini aku tuh masih nggak percaya gitu kan, ini aku tuh hamil apa enggak dok gitu. Maksudnya ada kan detak jantungnya, maksudnya ada kan janinnya gitu. Ya janinnya ada, cuman detak jantungnya yang nggak ada. Nanti kita observasi lagi 2 minggu, dokternya. Ya udahlah, 2 minggu kan ya.
Nah, aku balik lagi itu ke dokter yang sama. Kata dokternya, ini udah observasi 2 minggu ya Bu, kita lihat, kata dokter gitu. Ya dok, aku gitu. Aduh Bu, kata dokternya, ini sih nggak ada detak jantungnya, katanya gitu. Terus gimana dok? Ya harus dikuret, katanya gitu, harus dikuret. Aku udah beberapa kali kan cek, hitungan aku juga udah 14 minggu, berarti udah mau 4 minggu, udah nunggu. Kenapa gitu kan, masih terus berdoa, gimana masih terus berdoa, suami juga berdoa juga, maksudnya yang terbaiknya gimana. Sudah kan kata dokter harus kuret kan, kuretnya kapan dok? Kalau bisa sih ya, kalau misalnya mau malam ini ya nggak apa-apa malam ini, katanya gitu. Kalau mau sih besok, kata dia gitu. Ya udah dok, aku ngobrol dulu sama suamiku. Ya kata dokternya, udah saya kasih surat aja ya, surat kuretnya, katanya gitu, kata dokternya. Terus aku nanya kan ke dokter, nah ini penyebabnya apa sih dok kalau kayak gini gitu? Kalau hamil nggak sesuai HPHT atau harusnya HPHT tuh hari pertama, hari terakhir itu sesuai sama kehamilan kita berapa minggu misalnya. Biasanya kalau nggak sesuai HPHT-nya jauh, biasanya ada sesuatunya, entah dia nggak berkembang, entah dia apalah gitu. Terus ini janin aku itu nggak berkembang dok. Iya kata dokter, nggak berkembang. Kalau nggak berkembang tuh biasanya penyebabnya apa dok? Dari apa gitu? Apa suaminya kecapean? Apa hormon akunya jelek? Apa gimana? Kata dokter sih dari gen. Aku juga nggak ngerti ya dari gen tuh maksudnya. Mungkin dari gen suami kali ya, lagi jelek apa gimana gitu kan. Jadi masuklah ke rahimku. Terus hormon aku itu lagi nggak bagus. Nah, jadinya si kehamilan itu jadi gak berkembang gitu. Seharusnya kata dokter 6 minggu itu pokoknya ada janin, harus ada detak jantungnya. Nah itu bagus. Nah kan aku udah kan, ya udahlah aku dikasih tuh surat rujuk kuretase. Kalau misalnya mau dikuret langsung ke IGD. Ya udahlah kata suamiku, ya udah ikhlasin aja, bukan rezekinya kan. Ya udah, besoknya aku balik ke rumah sakit langsung ke IGD karena udah dikasih surat kuret. Nah habis besoknya kan aku langsung masuk IGD karena kan udah dikasih kan surat kuretnya. Aku masuk IGD, urus semua. Aku masuk jam 11 itu aku masuk ruang IGD. Terus aku suruh makan, aku udah puasa, udah nggak boleh makan, puasa kan sampai nanti kuret. Nah aku puasa dari jam 1 itu aku udah masuk ruang bersalin, udah dimasukin alat lewat vagina buat katanya sih biar pembukaan, katanya biar ada pembukaan. Aku dimasukin alat jam 1 sampai, pokoknya puasa itu aku sampai jam 7:30 aku baru makan. Nah tindakannya itu jam 6:30. Pokoknya alatnya itu apa sih yang bikin kita mules sedikit, bikin mules karena biar pembukaan katanya, kata bidannya kan yang masukin alat kan bidan. 6:30 itu dokternya udah dateng, aku udah siap, dokter anestesi udah masuk kan. Itu kalau kuret itu dibius total, jadi kita tuh nggak ngerasain apa-apa, cuman pas pasang alat doang menurut aku sih sakit sih sedikit. Anestesi datang, kita kan dibiusan, mulai dibius, terus suster datang, dokter kandungan datang. Takut aja aku rasain
sebenarnya sih nggak apa-apa sih ya. Jadi dibiusnya itu nggak berasa sih, dibius aku nggak tahu, nggak denger karena kan dibius total, jadi nggak dengar sama sekali. Tahu-tahu udah beres dibangunin sama susternya, Bu udah beres ya Bu kuretnya. Kayaknya sih nggak ada 20 menit kuret, sebentar banget karena aku juga nggak sadar, nggak tahu. Udah beres semua, aku pokoknya udah beres lah semuanya. Nah aku dikasih unjuk nih Bu, janinnya itu iya sih nggak berkembang, harusnya 4 bulan tuh udah berbentuk ya, udah berbentuk manusia. Nah ini masih, kalau punya aku tuh masih gumpalan darah, masih sama sekali nggak berbentuk. Nah, aku dikasih unjuk ini, nanti dibawa pulang ya Bu, dikubur katanya. Nanti aku kasih lihat fotonya ya. Nah habis itu ada yang nanya, kuret tuh sakit gak sih? Nggak sakit, nggak sama sekali nggak sakit. Orang kita dibius total, yang mana kerasa kan, yang ngobrol apa juga nggak kerasa, nggak kedengeran, maksudnya nggak dikuret sama sekali, nggak sakit. Kalau menurutku sakit itu pas masuk alat doang sih, pas dimasukin alatnya aja cuma sakit sedikit. Nah segitu aja sharing dari aku. Mudah-mudahan buat ibu-ibu yang di sana lagi hamil dilancarkan, dimudahkan sampai persalinan. Amin. Segitu aja video dari aku. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar aku rajin bikin videonya. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.